Baik Sobat Diskominfo, kembali lagi ke Tenor TKIM bersama tim liputan Diskominfo Kabupaten Indramayu. Seperti yang di opening tadi Tenor kasih informasi bahwa pada hari ini 27 Maret 2023 bertempat di Pendopo, ini ada satu acara yang sangat berupa pengambilan sumpah ataupun janji CPNS calon pegawai negeri sipil untuk menjadi PNS ataupun ASN di pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Dan PNS ini merupakan salah satu pegawai negara yang merupakan salah satu acara ini juga merupakan salah satu usaha untuk menjamin pelaksanaan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya di pegawai negeri sipil. Maka dengan ini setiap CPNS pada saat pengangkatannya menjadi PNS wajib mengangkat sumpah ataupun janji PNS di hadapan atasan yang berwenang. Dalam hal ini di Kabupaten Indramayu adalah Bupati Indramayu, dan diambil sumpahnya menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari masing-masing calon pegawai negeri sipil. Dan Sobat Diskominfo serta Mitra K2 911 FM, pada kesempatan acara kali ini di sumpah pengambilan sumpah ataupun janji calon pegawai negeri sipil Kabupaten Indramayu untuk menjadi calon ataupun pegawai negeri sipil atau ASN, juga diadakan satu kegiatan sosial di mana setelah nanti pengambilan sumpah dan janji itu akan diadakan pemberian bansos kepada para PKH, yaitu program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Indramayu dari CPNS yang akan dilantik, yaitu sebanyak patungan ya, yaitu patungan dari para CPNS untuk memberikan bantuan ataupun bansos berupa 100 paket sembako yang nanti akan diberikan secara simbolis sebanyak 5 perwakilan dari PKH yang sudah disiapkan, dan nanti sisanya dari 100 paket sembako tersebut akan dibagikan kemudian dan disalurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indramayu. Dan insya Allah Sobat Diskominfo dan Mitra K2 911 FM, di hari yang keberapa ini, hari yang keempat ya kalau nggak salah ya, di bulan suci Ramadan, pengangkatan calon PNS ataupun calon pegawai negeri swasta di tahun 2023 ini sore hari ini akan segera dilaksanakan. Dan mumpung masih dalam suasana bulan Ramadan, di awal di 10 hari pertama ya, bahwa kita juga ingin menyampaikan seluruh tim liputan dari Diskominfo Kabupaten Indramayu beserta pimpinan dan jajaran beserta pemerintah daerah Kabupaten Indramayu mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa tahun 1444 Hijriah. Semoga kita semua diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa sampai nanti saatnya berbuka dan nanti mendapatkan kemenangan di 1 Syawal 1444 Hijriah, Idul Fitri di tahun ini. Oke Sobat Diskominfo, dan nanti sebentar lagi insya Allah nih kegiatan formalnya, dan terlihat sudah hampir 389 CPNS yang akan dilantik langsung oleh Ibu Bupati Indramayu, Ibu Hajah Nina Agustina Dahi Baktiar, sudah siap dan sudah ready. Untuk itu satu lagi ajak kalian untuk tetap ikuti, like and share dan juga subscribe di Facebook Diskominfo Kabupaten Indramayu sampai nanti acaranya selesai. Dan juga bisa berkomentar di kolom komentar yang ada di Facebook Diskominfo Kabupaten Indramayu, atau mengucapkan selamat kepada para CPNS yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil di kesempatan hari ini yang bertempat di Pendopo Kabupaten Indramayu.
Oke, aja mandi-mandi, tetap stay dan tetap di channel medsosnya Diskominfo Kabupaten Indramayu bersama saya, Teno TKIM dan juga tim liputan Diskominfo melaporkan dari Pendopo Kabupaten Indramayu. Aja mandi-mandi, tetap di sini bae ya, di Pendopo dalam rangka liputan siaran langsung pengambilan sumpah dan janji CPNS menjadi PNS Kabupaten Indramayu 2023. Baik Bapak Ibu hadirin yang berhormati, alhamdulillah Bupati Indramayu telah tiba di tempat acara. Pelantikan dan pengambilan sumpah CPNS ke PNS serta jabatan fungsional sekaligus penyerahan SK CPNS dari STTD Pembibitan Formasi tahun 2022 di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin undangan dipersilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Bupati Indramayu. Keputusan Bupati Indramayu nomor 821.1/Kep.020 garis penghubung BKP SDM /2023 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu. Bupati Indramayu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, mengangkat calon pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran keputusan ini menjadi pegawai negeri sipil dalam golongan ruang sebagaimana tercantum dalam lajur 8 lampiran keputusan ini, dan kepadanya diberikan gaji pokok setiap bulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 12 lampiran keputusan ini,
terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 9 lampiran keputusan ini, serta ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kedua, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli, keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 28 Februari 2023. Bupati Indramayu Nina Agustina ditandatangani dan dicap. Lampiran keputusan Bupati Indramayu nomor 821.020/PKPSDM/2023 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu. 1. Nama APT Ade Isa Soleha SFAM, golongan ruang penata muda tingkat 1 3B, TMT CPNS 1 Maret 2023. Unit kerja UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Mursyid Ibnu Syafriuddin Krangkeng pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu 2 sampai dengan 388. 389 nama Wiri Widayanti AMD, golongan ruang pengatur 2C, TMT 1 Maret 2023. Unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Indramayu. Ditetapkan di Indramayu, Bupati Indramayu Nina Agustina ditandatangani dan dicap. Keputusan Bupati Indramayu nomor 821.29/Kep.198 BKPSDM/2023 tentang pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional perencana di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bupati Indramayu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, mengangkat dalam jabatan fungsional perencana melalui perpindahan dari jabatan lain nama-nama pegawai negeri sipil sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran keputusan ini. Kedua, kepada pegawai negeri sipil sebagaimana tersebut pada diktum ke-1 diberikan tunjangan jabatan fungsional perencana sebagaimana tercantum pada lajur 11 lampiran keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 27 Maret 2023. Bupati Indramayu Nina Agustina ditandatangani dan dicap. Lampiran keputusan Bupati Indramayu nomor 821.298/BKPSDM/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional perencana di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu. 1. Nama Sutrisno STMT, pangkat golongan ruang pembina 4A, jabatan lama, Pranata Komputer Ahli Muda, unit kerja lama, Dinas Komunikasi dan Informatika. Jenjang jabatan perencana ahli madya, unit kerja baru, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. 2. Nama Eka Yuliana AM Kep SKM, pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D,
Jabatan Lama, Penyusun Rencana Kegiatan Anggaran, Unit Kerja Lama, Dinas Kesehatan. Jenjang jabatan, Perencana Ahli Muda, Unit Kerja Baru, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. 3. Nama Parjo SKM, pangkat golongan ruang, penata 3C, Jabatan Lama, Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Unit Kerja Lama, Dinas Kesehatan. Jenjang jabatan, Perencana Ahli Muda, Unit Kerja Baru, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Bupati Indramayu Nina Agustina, ditandatangani dan dicap. Keputusan Bupati Indramayu nomor 813 garis miring Kep titik 145 garis penghubung BKPSDM garis miring 2023 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil lulusan Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD formasi tahun 2022 di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2023. Bupati Indramayu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan, ke-1, mengangkat nama-nama dalam lajur 2 menjadi calon pegawai negeri sipil lulusan Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD formasi tahun 2022 di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Ketiga, biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2023. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Indramayu pada tanggal 1 Februari 2023. Bupati Indramayu Nina Agustina, ditandatangani dan dicap. Lampiran keputusan Bupati Indramayu nomor 813 garis miring Kep titik 145 garis penghubung BKPSDM garis miring 2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil lulusan Politeknik Transportasi Darat STTD formasi tahun 2022 di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2023. 1. Nama Muhammad Handi Kusuma AMD Tra, golongan ruang 2C, Jabatan Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat, Unit Kerja, Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu, Instansi Induk Pemerintah Kabupaten Indramayu. 2. Nama Rofi Hibatullah AMD Tra, golongan ruang 2C, Jabatan Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat, Unit Kerja, Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu, Instansi Induk Pemerintah Kabupaten Indramayu. Bupati Indramayu Nina Agustina, ditandatangani dan dicap. Persiapan pelantikan untuk CPNS dan pejabat yang akan diambil sumpah dan rohaniawan, kami persilakan mengambil tempat ke depan. Bupati Indramayu berkenan mengambil tempat ke depan. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Indramayu.
Saudara-saudari, sebelum memangku jabatan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2017 tentang tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, maka setiap pegawai negeri sipil wajib dilantik dan diambil sumpah. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudari. Apakah saudara-saudari bersedia mengucapkan sumpah? Kini ikuti kata-kata saya. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Untuk beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, demi Tuhan Yang Maha Esa saya berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan pejabat fungsional perencana, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Untuk yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan.
Selanjutnya untuk para saksi, yang pertama Asisten Pemerintahan dan Kesraseta Kabupaten Indramayu. Selanjutnya, staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Selanjutnya yang terhormat Ibu Bupati Indramayu. Kata-kata pelantikan untuk pejabat fungsional. Bismillahirrahmanirrahim. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin tanggal 27 Maret 2023. Saya Bupati Indramayu melantik saudara-saudari untuk menduduki jabatan fungsional perencana di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu sesuai surat keputusan Bupati Indramayu. Saya percaya saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tanggung jawab yang dibebankan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami undang dengan hormat kepada CPNS SSTD Formas tahun 2022 untuk dapat mengambil tempat ke depan. Penyerahan petikan surat keputusan Bupati Indramayu. Berkenan Bupati Indramayu untuk dapat menyerahkan petikan surat keputusan. Bupati Indramayu berkenan kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk PNS dan pejabat yang telah dilantik disilakan kembali ke tempat.
Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, untuk selanjutnya mari kita simak dengan seksama sambutan Bupati Indramayu yang terhormat Ibu Hajah Nina Agustina SH MH Jaira. Disilakan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Bapak Dr. Andes Rinto Waluyo MPD. Berdiri dong Pak, biar tahu semua nih, ada 389 PNS. Nah ini Pak Sekdanya kita nih, jangan sampai nanti ketemu di jalan nggak tahu lagi, ya nggak? Udah kenal ya? Yang saya hormati para staf ahli bupati, asisten daerah dan para kepala perangkat daerah di Kabupaten Indramayu. Di sini Pak ada Pak Asda 1, ada staf ahli saya. Pak berdiri boleh dong, biar daripada ngantuk Pak. Ada Pak Jajang, terus ada staf ahli Pak Budi. Tepuk tangannya. Terus ada Pak Sugeng, tepuk tangannya. Terus ada Pak Suwenda. Nah ini staf ahli saya semua. Di sini ada banyak sih kepala dinas, banyak ya. Ada Pak Inspektur, mana Pak Inspektur? Terus ada kepala dinasnya banyak, nggak usah berdiri. Terus ada Kasat Pol PP nih biar tahu. Apa lagi? Terus kepala dinas semuanya berdiri deh. Nah ini ada, tepuk tangan untuk semuanya. Iya. Jadi saya sedikit cerita dulu ya. Saya waktu di Korea kemarin, setiap diperkenalkan kepada yang terhormat, mereka tuh semua tepuk tangan loh. Jadi biar sekalian kenal gitu loh maksudnya, tapi bukan kita untuk yang seperti apa, biar kita semuanya kedekatan dan kita mengetahui pejabat-pejabat utama ini siapa aja sih gitu. Iya enggak? Biar nggak ngantuk maksudnya juga sih. Yang saya hormati Direktur Perumdam Tirta Dharma Ayu Indramayu, Bapak Dr. Insinyur Haji Adi Setiawan SH MH MMMT. Coba kelihatan nggak Pak Direkturnya? Kelihatan kan? Suruh berdiri, udah berdiri. Maksimal. Yang saya hormati Komisaris Utama PT BWI Bapak Yudi Rinaldo ST. Tepuk tangannya. Yang saya hormati para pejabat fungsional juga para PNS yang baru diambil sumpah dan dilantik. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah berkah Ramadan. Dan juga rekan-rekan media serta hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini di bulan suci Ramadan yang penuh berkah kita semua dapat berkumpul dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil dan sumpah pejabat fungsional perencana perpindahan dari jabatan lain serta penyerahan surat keputusan pengangkatan CPNS dari lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau STTD pola pembibitan formasi tahun 2022 di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu. Semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Saya atas nama pribadi dan pemerintah daerah mengucapkan selamat kepada saudara-saudara. Semoga momen hari ini menjadi sebuah awal baru dan menjadi pembangkit semangat untuk senantiasa bekerja maksimal melayani masyarakat demi suksesnya pembangunan daerah menuju Indramayu bermartabat. Coba nanti dihafalin ini, habis ini saya akan pertanyaan kepada kalian semua, akan saya tunjuk apa sih Indramayu bermartabat itu? Sepakat? Boleh browsing dulu, tanya Mbah Google atau tanya sama senior-seniornya. Hadirin yang berbahagia, pengambilan sumpah dan pelantikan merupakan bagian dari kebutuhan organisasi
guna meningkatkan kapasitas organisasi dan juga untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik dalam mewujudkan good governance. Di samping pengambilan sumpah CPNS menjadi PNS, hari ini juga kita mengambil sumpah pejabat fungsional perencana yang merupakan perpindahan dari jabatan lain serta penyerahan surat keputusan pengangkatan CPNS dari lulusan STTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat, pola pembibitan formasi tahun 2022 sebagai upaya dalam pemenuhan SDM teknis transportasi bidang perhubungan di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu. Hadirin yang berbahagia, pemerintah daerah Kabupaten Indramayu mempunyai visi mewujudkan Indramayu bermartabat. Nah, ini repot nih sendiri nih. Saya udah lihat nih ada yang cari-cari browsing. Indramayu bermartabat apa sih gitu. Tenang, belum saya keluarkan nanti untuk maju. Dengan misi Sabta Nata Mulia Jaya atau 7 penataan menuju mulia dan kejayaan. Pada kesempatan yang baik ini saya berpesan kepada segenap aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu, jadilah bermartabat, baik sebagai visi pemerintah daerah maupun dalam arti yang sesungguhnya. Menjadi panduan saudara untuk senantiasa menjaga martabat sebagai PNS. Jadilah aparatur yang senantiasa dihormati dan disegani, menjadi suri tauladan di lingkungan organisasi maupun di lingkungan di mana kita tinggal. Jadilah PNS dengan kemauan dan tekad yang kuat untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri, berkinerja baik, berintegritas dan senantiasa memiliki loyalitas tinggi kepada pimpinan. Dengan demikian maka para PNS Indramayu akan menjadi roda penggerak organisasi birokrasi yang dinamis dan mumpuni. Kedepankan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak yang bermakna, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai tersebut harus menjadi landasan bagi seluruh PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, setelah disumpah saya berharap kepada saudara semuanya, jangan mengundurkan diri. Tahun lalu saya menandatangani kalau nggak salah 2 orang untuk mengundurkan diri. Yang satu terlalu bucin sama suaminya jadi akhirnya mengundurkan diri. Bucin itu apa sih? Budak cinta. Aduh, saya bilang ini beneran. Kalau nggak salah saya Pak Inspektur waktu itu BKPSDM ya Pak. Bener kan ya? Kenapa sih saya bilang ini yang masuk jadi PNS itu, CPNS itu susah loh. Bener nggak? Banyak di luar sana yang ingin menjadi PNS. Anda sekalian semuanya ini adalah yang termasuk beruntung. Yang kedua, mengundurkan diri, kalau saya pikir mungkin memikirkan, aduh ternyata gaji PNS kecil ya. Jadi kalau saya pikir dia iseng-iseng berhadiah. Akhirnya masuk, mungkin menguji otaknya kali ya. Saya bisa nih masuk nih. Tapi yang di luar sana kan banyak yang ingin jadi PNS, benar nggak? Nah, saya minta kepada semua di sini, ini udah dilantik, tolong dijaga amanahnya. Kebanggaan menjadi seorang ASN. Harus bisa menjaga marwah dari ASN-nya. Kalau dikatakan gaji kecil tadi sudah disampaikan, selain ada gaji, adanya tunjangan lain. Coba sekarang kalau tidak jadi ASN, mencari kerja gampang nggak? Susah kan? Kecuali tadi yang tadi bucin sama suaminya, diberikan tunjangan sepenuhnya, tidak boleh kerja, jadi hanya mengurus suami dan mengurus anak, ya nggak apa-apa. Ya monggo, tapi kalau bisa punya cita-cita seperti itu ya nggak usah jadi CPNS lah. Biar nanti untuk teman-teman yang lain, benar kan? Dan Indramayu itu termasuk pendapatannya, tunjangan termasuk kabupaten kota di kelas menengah. Jadi lumayan lah kalau dihitung-hitung. Dan PR-PR kita semua untuk Indramayu ini kalian harus tahu. Kita harus meningkatkan PAD. Selanjutnya apa lagi? IPM kita, ya. Jadi kalau saya pikir semuanya nih para ASN yang baru-baru dilantik ini,
Jangan menutup mata dan telinga dan bekerjalah dengan hati, dengan niat yang baik. Biasanya kalau ASN baru sih masih tertib ya, masih absen juga masih tertib lah, ya enggak? Terus ditingkatkan dan bermedia sosial lah yang baik, ya. Jangan sampai dicek tau-taunya, wih ini ASN Pemkab Indramayu yang ikut protes-protes masalah jalan, yang ikut protes-protes masalah kepemimpinan, yang ikutan protes-protes masalah apapun lah. Anda malahan harus yang menjaga marwah dari Kabupaten Indramayu. Jangan malah kepo-kepo, apa sih ini beritanya di media sosial, di Facebook, di Instagram tentang bupatinya. Satu, yang kedua tentang jalan-jalan yang masih banyak yang harus diperbaiki. Kalian semua harus tahu, harus mengupdate apapun berita-berita tentang pemerintahan Kabupaten Indramayu. Contoh, jalan-jalan di Indramayu masih banyaklah yang rusak, benar apa benar? Benar enggak? Ikut ngebully enggak? Enggak dong. Kita masih butuh anggaran 500 miliar lebih untuk membangun infrastruktur yang baik. Jadi kita butuhkan masyarakat yang sabar. Kita termasuk para ASN, saya, semua pejabat di sini adalah bagian dari masyarakat. Berarti harus apa? Harus sabar dan kita mengetahui bagaimana jalannya roda pemerintahan, berarti harus bisa memberikan informasi yang benar. Sepakat? Sepakat. Harus sepakat. Nggak apa-apa, Pak Sekda nggak apa-apa ya ASN main medsos nggak apa-apa kan? Maksudnya untuk memberikan informasi oke kan? Boleh kan? Boleh. Kayak ini nanti, alhamdulillah kita pelantikan dari CPNS kemarin jadi ASN. Terima kasih Ibu Bupati. Kita akan kerja baik untuk sama-sama membangun dan bersinergi kepada masyarakat semuanya. Yuk kita bangun Indramayu menjadi lebih baik lagi. Jangan terus nanti yang namanya Indramayu terkenal jadi RCTI Maning. Randa cilik turunan, nah Indramayu, ya enggak? Ayo terus tularkan kebaikan-kebaikan, berita-berita baik, ya. Sepakat enggak? Izin ya buat teman-teman ASN ini, kita udah pada vaksin belum? Oke, buka maskernya dong biar saya kenal. Tuh, Bupati aja sampai izin loh. Biar kita tahu nih muka-mukanya semua dong dilantik kok. Udah pada vaksin kan? Jadi saya minta tolong sekarang yuk perubahan-perubahan Indramayu adalah tonggaknya ada di pemerintahan. Hati-hati bermedia sosial juga, tolong. Tahun lalu ada ASN kita. 2 kali kalau nggak salah ya Pak ya, 2 kali ya Pak Inspektur ya. Yang namanya mohon maaf, pacaran sampai apa ya namanya foto-foto pornonya kepada pacarnya. Pantas nggak? Pantas nggak? Nah ini hati-hati. Kalian boleh pacaran boleh kok, mau apapun boleh silakan aja. Mau tukeran foto apalagi monggo. Ya enggak? Tapi tolong harga diri kalian itu tinggi. Jangan sampai foto-foto yang vulgar tentang pornografi, walaupun apakah Anda percaya, tetap bagaimanapun dengan pacar masa sih dikasih fotonya yang porno begitu, akhirnya menjadi alat untuk apa? Untuk menekan, kalau misalnya udah deh gue gak mau sama lu, putus ya, oh saya sebarin fotonya. Jadi seperti itu. Yang malu siapa? Ini terutama untuk kaum perempuan loh. Sepakat gak nih perempuannya nih? Ih sepakatnya sedikit berarti belum sepakat ini. Hah? Lapar, saya juga lapar, apalagi tadi saya baca apa Pak? Baca LKPJ harusnya berapa? 30
3 lembar, alhamdulillah dipersingkat sama Pak Sekda jadi 15 lembar. Lumayan sih aus juga. Jadi saya sekali lagi pesankan kepada teman-teman semuanya, kepada para ASN yang baru, yuk kita sama-sama bersinergi yang baik, tularkan kebaikan-kebaikan, beritakan selalu yang baik. Dan Anda masih harus banyak belajar untuk masa depan kalian semuanya. Jaga nama baik Indramayu, jaga nama baik orang tua, dan jaga nama baik kalian sendiri. Setuju? Setuju ya? Dan benar-benar tolong jangan mengundurkan diri. Masih banyak yang pengen jadi CPNS. Mungkin itu dari saya, cuman saya minta 2 orang maju untuk membacakan pantun. 1 cowok, 1 cewek. Oh iya, coba sekalian diinin 2 orang. Sekalian saya juga mau mengucapkan terima kasih. Ini untuk tepuk tangannya untuk kita semua ya. Akan kepedulian sosial berupa bantuan atau sembako kepada 100 orang kaum duafa dari PNS yang telah diambil sumpah jabatannya pada hari ini. Semoga amal kebaikan saudara dicatat sebagai amal kebaikan dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Terima kasih banyak ya. Jangan berhenti untuk berbuat baik, jangan saat ini aja. Coba 1 orang cowok, 1 orang cewek. Ini nggak berani apa lapar ya? Ya udah kalau susah-susah nih, ini nih di belakangnya ini Bu, di belakangnya Bu ini 1. Belakangnya Bu Kadis. Ini 1 cewek, yang cowok mana? Yang cowok masih ada yang nggak berani? Ada. Pantunnya harusnya dirobek aja tuh, besok-besok dibikin. Ini ada yang ini nih, nggak apa-apa nih. Ayo biar cepet, biar buka puasa. Ini dibagi nih, kalau nggak tukeran aja nih sama ini. Saya mau tahu, Indramayu bermartabat apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Keterlaluan kalau nggak tahu mah. Coba dicek. Tes itu. Tes. Coba Indramayu bermartabat. Bersih, religius, maju, adil, makmur, dan hebat. Yeay, hebat. Baru ngapalin, Bu. Baru ngapalin. Ih, polos amat ya. Bu, berarti belum maksimal loh. Peningkatan pembinaan untuk Indramayu bermartabat visi dan misinya. PR. Ini polos nih. Luar biasa nih polos. Baru diapalin sekarang. Gimana ini? Aduh polos banget, saya seneng kalau anak milenial tuh polos. Kalau misinya, visi misinya kan tadi Indramayu bermartabat. Sabta, Nata, Mulia Jaya. Iya, tepuk tangannya. Ini juga baru diapalin ya, apa baru saya tadi sampaikan ya? Dihafalkan Bu. Oh udah dihafalkan, alhamdulillah. Daripada ditegur lagi. Pembinaan 389, besok harus pembinaan Bu. Visi misi besok kumpul ya. Besok kumpul untuk pembinaan dulu sebelum menginjakan kantornya masing-masing. Ya, PR, Pak Inspektor bantu. Polos luar biasa. Bacain dong. Oke. Mohon izin Ibu Bu. Membeli ikan dan top di pasar Cemara. Ini kamu pakai ini aja, peletok. Punten saya ulangi, mohon izin. Membeli ikan dan tomat di pasar Cemara. Ayo dibelah dan dipepes, campur madu. Saya ucapkan selamat untuk saudara telah jadi PNS Kabupaten Indramayu. Mohon izin ya. Beli es batu untuk minum obat. Obat dan jamu agar tubuh selalu sehat. PNS Indramayu adalah pegawai yang hebat. Ayo bekerja untuk Indramayu bermartabat. Yeay. Terima kasih ya. Jadi harus sering diapalin dan kita mempunyai ya. Dan harus tahu nih Bu, mempunyai 10 program unggulan dan 99 program kerja kita. Itu harus diketahui dan RPJMD-nya kita loh.
Mereka harus tahu nih, harus belajar. Makasih ya, besok belajar dulu ya. Saya minta seharian belajar. Makasih. Dan sekali ini ya, terakhir ya, saya sampaikan kenapa harus hafal. Kalian harus tahu, yang namanya visi misi itu tidak main-main. Ya, visi misi itu pada saat saya pilkada, itu langsung didaftarkan di Kemendagri loh. Langsung ditetapkan. Dan kami sebagai pemenang, itu udah langsung penetapan. Jadi bukan asal kami sebagai paslon, pasangan calon dulu, itu seenaknya untuk mencari visi misi. Itu langsung diminta pada saat setelah pendaftaran kita diminta visi misinya dan langsung ditetapkan. Indramayu bermartabat. Dan kenapa saya selalu pakai Sarayu gitu kan ya, memimpin dengan hati, bukan berarti main-main terus wah ibu nih korban drakor. Enggak. Bagaimanapun kita saling mengingatkan untuk bekerja dengan hati, dengan tulus, dengan ikhlas. Insya Allah apapun yang diinginkan kita akan menjadi rezeki yang lebih baik. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bupati Indramayu telah menyampaikan arahan serta sambutannya untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu hadirin kami hormati. Tadi kita telah mendengarkan bersama dengan sesama juga sambutan dari Bupati Indramayu. Nah, selanjutnya akan ada persembahan puisi oleh CPNS yang baru saja dilantik. Ini ada perwakilannya yaitu Maya Aprianingrum AMD. Kepada Maya, oh yang tadi maju juga ya? Oh iya, yang baru ngapalin tadi. Silakan. Ya. Kami persilakan ini. Untuk Indramayu. Selembar kertas putih ditulis dengan tinta cahaya yang meremang bagai pelupuk dian, yang terselip harap mengepak sayap untuk bersama merakit mimpi. Jika keruh beningkan, jika luka sembuhkan, jika tertatih mari mengenang bahwa pernah ada nyala yang membara. Genggamlah ayah, ibu, terima kasih. Sudah banyak pengorbanan yang telah kalian berikan. Banyaknya cacian, cercaan hingga hinaan yang tak kau hiraukan. Semua kau lakukan bukan untuk mengharapkan setumpuk emas, bukan gulungan uang yang kau minta dari hasil keberhasilanku, bukan juga sebatang perunggu yang kalian inginkan. Ridhomu adalah jalan kami. Doamu adalah kesuksesan kami. Kawan, ingatlah hari ini kita berada di sini sebagai satu keluarga.
bukan tentang aku atau kamu. Bukan lagi tentang pagi berangkat dan pulang berkemas. Bukan untuk hadir lalu hilang. Tapi kini adalah kita bersama membangun rumah. Ketika tamu singgah, menjadi terkesima dan bersahaja. Inilah rumah kita untuk Indramayu bermartabat. Terima kasih, sebuah puisi yang sungguh indah dari Maya Apriani Rum AMD yang juga PNS Bapak Bang Indramayu. Beri tepuk tangan sekali yang meriah. Juga tadi akan mohon izin, tadi ada yang mau memberikan sesuatu kepada Ibu Bupati katanya. Boleh? Kami persilakan. Iya, luar biasa. Untuk yang satu boleh untuk Pak Sekda, yang satunya. Pak Sekda, ya alhamdulillah. Boleh foto dulu ya. Foto baik. Baik, terima kasih luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk CPNS. Atau sekarang PNS ya, PNS angkatan 2022 ya. Baik, selanjutnya akan ada pemberian paket sembako dari CPNS sebanyak 100 buah paket sebagai bentuk kepedulian dan rasa syukur juga telah dilantik pada hari ini. Baik, penyerahan mohon berkenan oleh yang terhormat Ibu Bupati Indramayu, Ibu PLT Kepala BKPSDM Kabupaten Indramayu, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, dan juga mungkin ada salah satu perwakilan dari CPNS, mungkin katanya ada ketuanya Mas Hilmi, bisa menemani Ibu Bupati Indramayu untuk dapat memberikan bantuan. Kami persilakan. Boleh tepuk tangannya meriah sekali lagi. Luar biasa. Baik, mohon izin Ibu berkenan berfoto bersama. Mohon izin Ibu boleh di belakang bersama Pak Sekda, Teh Tanti, dan perwakilan dari CPNS juga. Terima kasih banyak kami ucapkan sekali lagi kepada seluruh CPNS PNS tahun 2022 yang baru saja dilantik. Luar biasa, terima kasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi untuk kalian semuanya. Tetapi ingat pesan dari Bupati Indramayu, teruslah berbuat kebaikan. Boleh Indramayu bermartabat? Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih luar biasa. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat.
Mohon izin Ibu untuk tetap di depan, Ibu beserta Pak Sekda juga tetap di depan. Ada satu lagi yaitu akan ada ucapan terima kasih dari yang akan disampaikan oleh Luhur Pambudi STR Esos. Silakan nih ketua sukunya sepertinya ya. Cek ya. Mohon izin teman-teman kita berdiri semua. Ya. Ya, sudah siap semuanya ya. Mohon izin Bapak Ibu semua, izin Ibu Bupati, saya Luhur Pambudi bersama rekan-rekan seperjuangan ASN tahun 2021. Hari ini adalah momentum yang sangat luar biasa buat kami yang akan kami kenang seumur hidup kami. Kami berterima kasih atas berkenannya Ibu Bupati telah menyerahkan SK PNS pada kami tahun anggaran 2021. Kami siap bekerja melayani masyarakat untuk mewujudkan Indramayu bermartabat, bersih, religius, maju, adil, makmur, dan hebat. Terima kasih Bu Bupati. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk kalian semuanya hadir pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan untuk dari pojok ya, untuk ada pemberian ucapan selamat dari Bupati Indramayu, boleh mengintari ke depan dari pojok dimulai. Mohon izin Pak Asda beserta Bapak Ibu Eselon 2 untuk berkenan bergabung di depan. Oke. Cek. 1, 2, 3, cek. Cek. 3, 2, 1. Sobat Diskominfo dan Mitra K2 911 FM, alhamdulillah acara pelantikan dan juga pengambilan sumpah ataupun janji calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2022 menjadi pegawai negeri sipil ataupun PNS di kesempatan tahun ini sudah berjalan dengan baik dan lancar, yang langsung dilakukan oleh Bupati Indramayu Ibu Haja Nina Agustina Dai Bakhtiar. Dan semoga bermanfaat dan juga terus simak, ikuti dan juga dapatkan informasi mengenai Indramayu di medsos Diskominfo Kabupaten Indramayu, Facebook, Instagram, YouTube, dan juga media Diskominfo
dalam sambutannya Bupati Indramayu memberikan amanah kepada seluruh CPNS dan sekarang sudah menjadi pegawai negeri sipil resmi Kabupaten Indramayu yang dilantik pada hari ini 27 Maret 2023 di Pendopo Kabupaten Indramayu, berpesan bahwa pelantikan dan juga pengambilan sumpah ini merupakan barokah Ramadan serta untuk seluruh yang dilantik untuk bisa menjaga amanah sebagai PNS, menjalankan tugasnya sebaik-baik mungkin dengan jujur dan juga amanah. Demikian live streaming pengambilan sumpah dan juga pelantikan yang sudah dilaksanakan pada hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ajak kalian buat Sobat Diskominfo untuk selalu like and share. Tetap semangat dan selamat berbuka puasa 1443 Hijriah. Saya Tenor TKIM mengucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di liputan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indramayu bermartabat. Indramayu yang bersih, religius, maju, adil, makmur dan hebat. وجمع بينكم